Hai Sobat IT, pada kesempatan kali ini, Infotech akan memberikan pengalaman upgrade penyimpanan internal harddisk dan RAM. Untuk harddisknya, Infotech membelinya di marketplace online dan begitu juga dengan RAM-nya. Nanti Infotech akan cantumkan di deskripsi ya. Untuk proses bongkar pasang harddisk dan RAM, dilakukan di tempat servis laptop dan handphone, sekaligus tempat penjualan aksesoris dan barang elektronik. Oh ya, untuk laptop yang akan di-upgrade ini adalah laptop HP Pavilion Gaming 15 dengan seri DK1064TX. Bagi yang belum melihat reviewnya, bisa dilihat terlebih dahulu di playlist review ya. Nah, pada scene video ini, terlihat laptop sudah dibongkar dan terlihat susunan harddisk, RAM, dan SSD-nya. Untuk pemasangan yang pertama, yaitu harddisk dengan kapasitas 2 TB, dengan harga sekitar 1 juta lebih 100 ribuan. Nah, pada scene video ini, terlihat si abang toko lagi buka skrup dengan tutup harddisk nih. Sebelumnya laptop ini pada awal pembelian belum ada harddisknya, jadi hanya mengandalkan SSD saja dengan kapasitas 512 GB. Tapi dikarenakan tidak cukup, maka beli harddisk. Setelah penutup harddisk ini diangkat, barulah dipasang harddisk 2 TB tadi, sesuai letaknya ya. Dan jangan lupa sambungkan konektornya ke motherboard. Lanjut ke pemasangan RAM. Sebelumnya, laptop HP Pavilion Gaming 15 DK1064TX ini sudah dibekali RAM bawaan dengan kapasitas 8GB DDR4 3200 MHz yang terpasang pada slot kedua. Lalu untuk penambahan RAM-nya yaitu 16GB DDR4 3200 MHz yang dipasang di slot ke-1. Sebagai informasi, sebelum membeli RAM sebaiknya kalian mengecek terlebih dahulu di laptop dengan menginstal aplikasi CPU Z. Aplikasi ini akan membantu kalian untuk melihat RAM fisik di menu SPD. Terlihat di sana pada slot 2 RAM fisiknya, yaitu DDR4 3200 dengan kecepatan RAM sistemnya yaitu 1600 MHz. Setelah pemasangan RAM-nya selesai, kita bisa melihatnya di menu memori di aplikasi CPU Z. Terlihat di sana sudah ada penambahan RAM dengan total 24 GB, yaitu penjumlahan 8 GB RAM bawaan dan 16 GB RAM tambahan yang sudah dipasangkan. Lalu apa saja sih yang harus dicek terlebih dahulu sebelum membeli RAM? Yang pertama,
Perhatikan kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh laptop. Hal ini bisa kalian cek di webcrucial.com dengan mengetikkan tipe laptop kalian. Atau kalian juga bisa lewat CMD dengan mengetikkan seperti berikut. Setelah di-enter, maka kapasitas maksimal RAM akan diperlihatkan. Hasil yang ditampilkan merupakan kilobyte, sehingga perlu dikonversi ke gigabyte. Yang kedua adalah jenis RAM. Pada laptop biasanya berjenis SODIMM. Perhatikan juga RAM bawaan di aplikasi CPU Z apakah DDR3 ataupun DDR4, ataupun yang lainnya. Dan pastikan beli dengan jenis yang sama meskipun beda mereknya. Yang ketiga adalah lihat kecepatan RAM fisik di aplikasi CPU Z. Sudah kita lihat sebelumnya. Untuk di laptop yang dicek menggunakan CPU Z tadi, kecepatan RAM fisiknya adalah 3200 MHz. Tetapi di Task Manager kecepatannya 2933 MHz, lalu apa bedanya dengan yang di Task Manager? Nah, yang di Task Manager itu adalah maksimum speed RAM yang diperoleh oleh laptop. Yang keempat adalah kapasitas RAM. Kita bisa membeli kapasitas RAM yang sama ataupun berbeda selama speed dan jenis RAM-nya yang sama. Misal RAM bawaan kita adalah 8 GB dan RAM yang dibeli adalah 16 GB. Untuk cara pengecekan hard disk ketika sudah dipasang, maka langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masuk ke kontrol panel. Yang kedua adalah klik administrative tool. Yang ketiga adalah klik komputer management. Yang keempat adalah klik disk management di bawah storage. Di situ akan terlihat hard disk yang baru saja kita pasang. Klik kanan hard disk tersebut dan pilih format. Hal ini dilakukan karena hard disk yang terpasang merupakan RAID baru dan belum bisa terbaca, sehingga harus diformat dulu sebelum digunakan. Lalu langkah selanjutnya adalah alokasikan kapasitasnya atau dibagi kapasitasnya sesuai yang Anda inginkan. Kesimpulannya dari video ini, yang pertama adalah, jika Anda tidak mau repot, sebaiknya pasang langsung RAM ataupun hard disk di tempat pembeliannya, agar bisa langsung dites. Yang kedua adalah jika Anda beli online, disarankan mencari informasi terlebih dahulu dari pengguna yang mempunyai laptop dengan merek dan tipe yang sama. Yang ketiga adalah cari informasi juga tentang barang yang akan dibeli, apakah original ataupun palsu. Mungkin itu adalah sedikit informasi ataupun pengalaman yang dapat Infotech berikan. Jika ada yang kurang dalam penyampaian atau informasi yang salah, mohon dimaafkan. Dan juga kalian bisa komen di kolom komentar untuk membenarkannya. Terima kasih sudah menonton.